والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم جليل المقدار وعيد جميل الشعار، فتقربوا إلى ربكم الجليل بالأضحية، فإنه من سنة أبيكم إبراهيم الخليل. فامتثل إبراهيم بهذا اليوم بالأضحية لزحف ولده فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي أمر الملك العلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya kita dijumpakan pada hari ini, yaitu dipertemukan dalam hari yang berkurban. Tak ada manusia yang paling mulia di sisi Allah kecuali dia berkurban, yaitu berkurban harta diri, berkurban waktu, berkurban daripada dirinya. Dia punya jabatan dia kurbankan untuk agama Allah, dia punya rezeki dikurbankan untuk agama Allah, punya segalanya di dunia yang dia tinggalkan, kemudian dia membawa kurbannya ke akhirat apa yang telah dikurbankan di dunia. Maka dengan itu rasa takwa kita tingkatkan dan senantiasa kita jauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin bukan subhanahu wa taala, pagi hari ini orang bertakbir, bertahmid, memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Maka pagi hari ini adalah pagi yang Allah tunggu-tunggukan bagi orang-orang yang berkurban. Kalau orang bergembira pada hari raya Idul Fitri karena dia telah berkurban, berpuasa 1 bulan penuh, sehingga datang hari kemenangan, hari yang fitrah. Kalau orang hadir pada hari raya Idul Adha, maka hari raya ini juga disebutkan dengan hari raya kurban. Maka bergembiralah pada pagi hari ini orang-orang yang berkurban. Maka sesungguhnya orang-orang telah dahulu telah Allah berikan contoh. Orang-orang telah Allah sukseskan mereka di dunia dan di akhirat. Nama mereka di dunia, tapi mereka sudah dirindukan oleh kampung akhirat. Ini adalah contoh bagi kita semuanya, yaitu berkurban, mengorbankan harta dan diri kita. Karena contoh ini adalah menunjukkan kita bahwasannya ketakwaan yang datang kepada Allah, la yanalullahu luhumahum wala dima'uhum, tidak akan sampai daging, darah kepada Allah, walakin yanalullahu taqwa, yang sampai adalah karena ketakwaan kita kepada Allah. Apa balasan orang-orang yang bertakwa? Uiddat lil muttaqin jannatul adru samawati wal ard, yang surga yang lebih luas daripada langit dan bumi. Allahu akbar walillahil hamd. Cerita pengorbanan kita ketahui. Watlu naba ibn Ibrahim, watlu naba ibn Adam, id qarraba qurbanan fataqabbala ahaduhuma wa lam yataqabbal min al-akhar. Ceritakan wahai Muhammad, kata Allah kepada umatmu, yaitu bagaimana Allah perintahkan untuk berkurban, yaitu fataqabbala ahaduhuma, Allah terimakan kurbannya yaitu Habil, walam yataqabbal minal akhar, yaitu Allah tidak menerima kurbannya daripada Habil. Cerita anak Nabi Adam ini adalah iktibar bagi kita. Bagaimanapun orang-orang telah dimuliakan, Habil adalah seorang peternak, kemudian Qabil adalah seorang yang petani, dan dia tiap hari adalah menguruskan peternakannya. Dari hasil pengorbanannya ini dia korbankan demi cintanya kepada Allah. Karena dengan keikhlasan, karena dengan cintanya kepada Allah, mengharap ridha Allah, mengharap maghfirah ampunan dari Allah,
maka Allah simpan kurbannya daripada Habil beribu-ribu tahun. Allah simpan di langit, kemudian nanti Allah turunkan di muka bumi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, menyembelihkan putranya. Waktu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunayya anni ara fil manam, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah, bertemu dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah, asbauka, yaitu menyembelihmu. Fazal madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Dalam ayat ini kata alim ulama dalam mufassirnya, Nabi Ibrahim memberikan minta pendapat kepada anaknya. Wahai anakku, sekiranya mau disembelih apa enggak engkau wahai anakku? Sekiranya kamu disembelih, saya sembelih. Kalau kau mengatakan tidak mau, saya tidak akan menyembelih. Ini adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkurban hukumnya sunnah muakkad. Bagi orang yang mampu, dia berkurban, adalah bagi orang yang tidak mampu, boleh apa saja yang bisa dikurbankan untuk agama Allah. Maka Nabi berkata kepada Ismail anaknya, wahai anakku, ini adalah perintah Allah, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Berkata anaknya, faqala, ya wahai ayahku, faqala fanzur madza tara, faqala ya abati fa'al, wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kerjakanlah. Inni ara sabira, aku dalam keadaan bersabar apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wala a'si amral malikil alam, aku tidak pernah bermaksiat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana putranya Ismail, putranya Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam bisa sehebat itu? Karena kenapa? Karena awal-awalnya adalah terjadi pengorbanan yang sangat luar biasa di atas padang pasir yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, daripada ibunya Siti Hajar kemudian membawa Ismail yang tidak ada tanda kehidupan di atasnya. Di atas itu adalah pengorbanan yang sesungguhnya. Di sana dia pergi dari Safa dan Marwah minta pertolongan, kemudian berdoa kepada Allah, belum turun tangannya, maka pengorbanan yang sesungguhnya di hadapan Allah tadi keluar dari telapak kaki Nabi Ismail, air yang tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya, yang tidak pernah kering untuk selama-lamanya, diminumkan jutaan manusia sampai hari kiamat. Ini adalah contoh orang-orang yang telah berkorban. Mereka berkorban karena cinta kepada Allah. Orang-orang berkorban hari ini, apa kata Nabi? Nanti datang pada hari kiamat, orang-orang yang berkorban itu adalah kambing, sapi, apa yang telah dikorbankan, tanduknya, bulunya, kuku-kukunya menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia berkata, ya Rabb, hari ini kami menjadi saksi. Aku tidak akan ridho engkau perjalankan orang ini di atas padang mahsyar. Maka Allah berfirman, la tamushuhum rajilin ya malaikati, wahai malaikatku, jangan suruh mereka berjalan di atas padang mahsyar itu. Balil kabuhum, naikkan mereka di atas kendaraannya. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, apa kendaraan kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, apa yang telah kau korbankan untuk agama Allah, hewan korban yang kau korbankan, itu adalah menjadi kendaraanmu. Wa idza qama min ba'thihi, kemudian dia bangun daripada kebangkitannya, yaumal mahsyar, pada hari mahsyar, mereka telah ditunggu oleh kendaraan yang sangat indah, kendaraan pribadinya, yaitu berupa hewan korban yang mereka korbankan di dunia. Maka dia akan menaik kendaraan itu, wa yamurru sirat kalbatil khadib, mereka melewati sirat secepat kilat, wa yadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka masuk dalam surganya Allah tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya orang berkorban. Maka siapapun berkorban, Allah pandang ketika orang menyembelih hewan kurban, sebelum darah jatuh ke tanah, Allah telah memenuhi satu bejana. Dalam hadis mengatakan satu bejana yang telah dipenuhi oleh Allah, dan bejana tersebut kemudian Allah penuhi sebelum darah jatuh ke tanah. Bejana tadi dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat dan karunia. Kemudian Nabi katakan apa? Ba'asikin, wahai sahabatku, ba'asikin, letakkan pisaumu di atas tanah. Wassalli raka'atain, kerjakan salat 2 rakaat. Bagi siapa yang berkurban hari ini, maka hendaklah ketika selesai penyembelihan, darah setetes yang jatuh ketika penyembelihan pertama, satu tetes darah yang jatuh, kata Nabi, satu buih dosa kamu di lautan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ba'asikin, letakkan pisau di atas tanah. Wassalli raka'atain, ambil air wudu, kerjakan salat 2 rakaat, kemudian berdoa, kata Nabi, tidak ada doa kamu melainkan semua diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin
jamaah salat Idul Adha yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun kita diperintahkan untuk berkorban. Siapa yang punya harta minimal 1 ekor kambing, kita tidak mampu, boleh bagi siapa yang telah berkorban, telah berkorban sebelumnya, maka boleh dia setiap tahun berkorban untuk keluarganya. Ini kambing saya sembelihkan untuk diri saya dan keluarga saya, boleh, karena ada pahala khusus darinya, yaitu pahala dimakankan hewan kurbannya. Kenapa Rasulullah sabdakan nanti akan menjadi saksi kukunya, bulunya, tanduknya menjadi saksi, padahal yang tersebut adalah tidak kita konsumsi. Kita tidak pernah konsumsi bulu daripada hewan kurban, tidak pernah konsumsi tanduk, tapi yang menjadi saksi yang demikian, alim ulama kita sampaikan dalam tasrihnya, kalau yang tidak dimakan menjadi saksi, apalagi yang dimakan semuanya. Sesuatu yang tidak berharga lagi menjadi saksi di hadapan Allah, apalagi dagingnya yang dimakan. Maka apalagi darahnya itu semua menjadi saksi di hadapan Allah. Ketika darahnya jatuh ke tanah, apa kata Nabi? Semua orang itu dari ujung kaki sampai ujung rambut dibersihkan, bersinar. Seandainya kau akan nampak daripada sinar orang yang berkurban, kau setiap tahun akan keluarkan hewan untuk berkurban. Saking ketingginya derajatnya orang berkurban pada hari ini, ketika darah jatuh ke tanah, dari ujung kaki sampai ujung rambut keluar sinar-sinar yang tidak nampak kasat mata kita. Yang hanya nampak adalah orang-orang yang di alam gaib. Maka orang-orang di alam gaib berkata, laula, kalau seandainya kami diantarkan lagi ke muka bumi, kami akan habiskan seluruh harta kami untuk berkurban, sebagaimana kami melihat sinarnya orang-orang berkurban. Hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kita berkurban, karena salah satu kurban itu adalah karena cinta kita kepada Allah. Tak akan sampai darah daging kepada Allah, yang sampai adalah ketakwaan dan cinta kita kepada Allah. Sebagaimana cintanya Ibrahim kepada Allah, menyembelihkan hewan kurban, menyembelihkan anaknya. Sebagaimana cintanya Habil kepada seekor kambingnya, dia sembelihkan karena Allah. Sebagaimana cintanya daripada Ibrahim pada keluarganya, dia korbankan demi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berkorban adalah orang paling mulia. Tidak ada yang paling mulia kecuali orang berkorban. Maka hendaknya yang punya rezeki, setiap tahun kita niatkan untuk berkorban, Allah akan sampaikan kita derajat yang paling tinggi. Ketika nanti hewan kita kurbankan, semuanya kita dapatkan di alam kubur, mendapatkan kenikmatan. Ketika daripada mahsyar kita mendapatkan kendaraan mewah, kemudian kita melewati lapangan hari kiamat yang secepat kilat. Lapangan tersebut berkata pada orang-orang di hari kiamat, manil ladina, siapakah mereka? Hal hum minal akrabin, apakah mereka dari golongan malaikat terdekat? Au minan nabiyyin, apakah mereka golongan nabi? Karena pada waktu itu orang terkejut. Ini punya kendaraan yang indah, melewati lapangan hari kiamat secepat kilat. Orang dalam keadaan kesusahan, kesedihan, panasnya matahari, dari panasnya juga tanah pada mahsyar. Tapi ada orang yang begitu dimuliakan oleh Allah, punya kendaraan cantik. Apakah mereka golongan nabi? Kata orang-orang terdahulu. Tidak, kata malaikat. Malilladzi min ummati Muhammad. Mereka itu adalah dari umat Muhammad yang telah mengorbankan diri dan hartanya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah cantumkan kenikmatan yang besar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ketika dia nanti bangkit pada mahsyar, dinaikkan dalam kendaraan, meminumkan telaga Kautsarnya Rasulullah. Satu teguk diminumkan, tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Begitu mulianya orang-orang berkorban. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan pengorbanan kita untuk agama Allah. Ini juga iktibar bagi diri kita, bahwa apa saja yang bisa kita korbankan semasa hidup kita. Mungkin jabatan yang kita pegang, kita bisa membuatkan jabatan kita untuk agama Allah. Kita bisa jadikan harta kita untuk agama Allah. Mungkin kita punya ilmu, korbankanlah ilmu untuk agama Allah. Maka nanti Rasulullah katakan, orang-orang solat nanti akan pulang kepada Allah membawakan pahala solatnya. Orang-orang berpuasa pulang kepada Allah membawakan pahala puasanya. Kemudian orang-orang yang berilmu, para alim ulama pulang kepada Allah membawakan pahala ulamanya. Tapi orang yang bersedekah, orang yang berkurban pulang kepada Allah membawa pahala seluruh pahala orang berilmu, membawakan pahala orang berpuasa, membawakan pahala orang-orang sholat. Beginilah bentuk pengorbanan. Siapa yang pengorbanan, mereka akan memborong pahala-pahala orang beramal di dunia ini. Hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengambil itibarnya, bahwa pengorbanan ini tidak cukup dari sekedar kita ini, tidak cukup sekedar ibadah, tidak cukup sekedar sholat puasa, tapi butuh dengan pengorbanan-pengorbanan yang lain demi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar.
inna syani'aka huwal abtar wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi bukratan wa asila. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي ولا رسول الله بعد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنسوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله قد قال في كتاب الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى اتباع سيدنا محمد وصل على أصحابه الكرام من خلفاء الراشدين وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهدي أهلنا وأهل بيتنا وأهل قريتنا هذه ونحوانا أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل ذا شيء سهلا اللهم اجعل عيدا هذا اليوم يا الله في التقبل إليك يا الله في عبادتك يا الله في إغفارك لتناول من رضاتك يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحم لنا نكون من الخاسرين اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه يا الله وقرب بالفروارهم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.